teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan bahas soal tentang manajerial, teman-teman. Seperti biasa bakalan ada 5 soal yang kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelum ke soalnya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, kita langsung aja ya baca soal nomor 1. Nah ini dia soalnya, Anda seorang resepsionis di suatu kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditujukan pada instansi tempat Anda bekerja. Padahal di instansi Anda tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap Anda adalah, oke, di sini kita sebagai resepsionis ya, bergerak di bidang pelayanan. Nah, ternyata banyak keluhan yang masuk nih. Nah, padahal instansi tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online, teman-teman ya. Nah, sikap Anda adalah, kita lihat optionnya. Yang A, menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. B, mendengarkan keluh kesah konsumen tentang masalahnya dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. C, menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Oke, kemudian menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Jadi kita menerima apa keluhannya, kemudian kita tanggapi untuk feedbacknya ya teman-teman, kita tanggapi bagaimana solusi dari keluhan pasien tersebut. Ya, kemudian kita ajarkan juga bagaimana cara menyampaikan keluhan secara online ya, supaya dia tidak perlu repot-repot datang ke kantor kita, teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan sistem baru kita, yaitu sistem online, teman-teman ya. Jadi lebih efektif dan efisien kayak gitu. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, ini dia soal nomor 2 ya. Kita baca bareng-bareng. Perusahaan tempat Anda bekerja saat ini mengalami penurunan yang disebabkan atasan yang baru sangat kaku dan tidak terlalu paham mengenai kondisi pasar. Sementara Anda sangat memahami kondisi pasar dan mengerti strategi peningkatan target. Apa tanggapan Anda? Oke, kita lihat ya optionnya. A. Saya mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan serta strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. B. Seharusnya atasan lebih terbuka dan tidak kaku dan menerima semua masukan dari tim. C. Mengajak atasan dan semua tim untuk mengatur jadwal diskusi secara rutin untuk bertukar pendapat. D. Membiarkan saja karena sebagai atasan dia harus mampu mengkoordinasi tim dengan baik dan punya strategi sendiri. Oke teman-teman, di sini kita mengalami penurunan ya, disebabkan apa? Atasan baru yang sangat kaku dan tidak terlalu paham mengenai kondisi pasar. Sementara kita itu sangat paham kondisi pasar dan mengerti strategi peningkatan target. Nah, kira-kira apa tanggapan Anda? Itu jawaban yang paling tepat adalah yang A, teman-teman. Saya mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan serta strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan ya. Jadi kita ajukan ide kita secara pribadi, mungkin secara empat mata kepada atasan ya teman-teman. Kemudian kita ungkapkan atau kita kemukakan apa aja strategi-strategi yang bisa kita lakukan ya untuk memperbaiki kinerja perusahaan tersebut. Jadi ini perusahaannya itu bisa maksimal, bisa naik lagi ya teman-teman. Kalau turun-turun terus kan bisa bangkrut nantinya. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 3. Oke guys, ini dia soal nomor 3, kita baca bareng-bareng. Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimanakah sikap Anda? Oke, di sini kita lagi ngerjain pekerjaan ya, mungkin lagi hektik-hektiknya. Kemudian kita menemukan sebuah kejanggalan, yaitu sistem informasi yang kita gunakan bocor ya teman-teman. Datanya bocor perusahaan ke publik nih. Nah, bagaimana sikap Anda ini kalau bisa bocor data-data ini tuh bisa membahayakan perusahaan ini, teman-teman ya. Nah, jadi kita lihat optionnya. A. Melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. B. Saat itu juga Anda menghentikan sistem itu. C. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut terlebih dahulu, kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. D. Menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang D, teman-teman. Kita menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu, ya. Jadi kalau misalnya udah tahu nih ada kebocoran data, kita harus berhenti menggunakan sistem itu. Kenapa? Kita harus atasi dulu nih yang kebocoran ini ya, teman-teman. Takutnya nanti disalahgunakan nih kalau misalnya sampai ketahuan orang publik ya. Yang namanya seperti hacker itu kan sangat tuh merugikan ya, teman-teman. Makanya kita semua harus berhentikan dulu semua dari penggunaan sistem tersebut baru tuh kita buat solusinya, teman-teman ya. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang D. Kita pastikan nggak ada semua orang yang
menggunakan sistem yang bocor tersebut, teman-teman. Oke, jadi nomor 3 jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 4. Ini dia soal nomor 4. Oke, teman-teman, maaf ya kalau misalnya aku ngomongnya agak cepetan, soalnya aku lagi buru-buru juga mau keluar nih, teman-teman. Dan misalnya kalau kalian merasa kecepatan, itu tolong aja di ini, di apa, diatur di kecepatan kecepatan videonya itu bisa diatur, teman-teman. Pilih aja yang lebih dilambatin ya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Menurut saya, 10 tahun setelah saya diangkat sebagai P3K, saya akan menjadi. Oke, di sini kita lihat optionnya. Kira-kira 10 tahun diangkat jadi P3K, kira-kira kita jadi apa sih? Kita lihat ya optionnya. A. P3K masih sebagai pelaksana di unit lain yang sesuai dengan kompetensi saya. B. Masih sebagai pelaksana di unit lain yang sesuai dengan kompetensi saya. Yang C. P3K masih sebagai pelaksana di unit yang pertama kali saya diterima. D. Pejabat struktural dan tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya. Nah, teman-teman, 10 tahun ya, 10 tahun setelah diangkat P3K berarti otomatis jabatan kita naik juga ya, teman-teman. Jabatan kita naik, golongan pangkat kita naik, kayak gitu ya. Nah, maka saya akan menjadi jawabannya yang D, teman-teman. Pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya ya. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke, teman-teman, ini dia soal yang terakhir ya, kita baca bareng-bareng. Dengan perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapi untuk pekerjaan kita? Oke, perkembangan ilmu teknologi ya, informasi teknologi nih. Nah, kita lihat. A. Belajar teknologi informasi agar pekerjaan cepat selesai. B. Belajar teknologi informasi dengan penuh sukacita karena menyukai bidang tersebut. C. Belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. D. Belajar teknologi informasi agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. Oke, teman-teman, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita belajar teknologi informasi dengan semangat untuk apa? Untuk memperbaiki kinerja kita. Ya, untuk memperbaiki kinerja kita, untuk memperbaiki sistem kerja di perusahaan kita atau di instansi kita ya, teman-teman. Apalagi ini kan perkembangan IT yang pesat. Jadi kita harus mengalir ya, teman-teman, harus mengikuti perkembangan teknologi apapun itu ya, teman-teman, yang bersifat positif untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja kita, untuk meningkatkan sistem kinerja di perusahaan juga kayak gitu ya. Nah, jadi nomor 5 jawabannya adalah yang C. Oke, teman-teman, ini dia 5 soal dari aku. Semoga bisa bermanfaat ya buat kalian, dan buat kalian yang sebagai pejuang P3K, aku saranin banget untuk ikut tryout Sobat P3K, teman-teman. Kenapa? Karena di sana kalian bisa merasakan yang namanya vibes seperti ujian CAT pada umumnya ya, teman-teman, yang mana juga ada waktu, jadi kalian bisa memanajemen waktu lebih baik supaya tidak lagi yang namanya kehabisan waktu, teman-teman. Caranya gimana? Aku bakalan cantumin tutorial untuk join di Sobat P3K. Oke, teman-teman, di sini aku punya kabar gembira ya buat kita semua, yaitu di sini kalian sudah bisa untuk latihan tryout, teman-teman ya, untuk P3K, yaitu di Sobat P3K. Nah, apa aja sih tryout di P3K yang sudah rilis, teman-teman? Oke, kalau misalnya kalian mau beli ya, teman-teman, kalian tinggal klik aja yang ini, order tryout P3K. Nah, ya aku klik. Terus nanti bakalan muncul, nah ini dia paketan-paketan P3K ya, teman-teman. Apa aja itu? Yang pertama ada untuk P3K semua jurusan, yaitu 75.000. Semua jurusan itu isinya apa sih? Kita coba lihat ya, yaitu terdiri dari soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, jadi dia tidak ada soal kompetensi teknisnya, teman-teman. Jadi makanya ini bisa digunakan untuk semua jurusan ya. Oke. Itu harganya ada 75.000 ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita back lagi ya ke paket selanjutnya, yaitu paket kebidanan dan perawat, itu sudah rilis ya, teman-teman. Di sana ada 5 paket tryout ya, di kebidanan dan juga di keperawatan, dan juga ini aktif selama setahun dengan biaya 99.000 aja, teman-teman. Nah, untuk ngecek, oke, kita dulu nih, kita lihat ada isinya. Nah, di sini ada 105 soal per tryout ya, yaitu akses tryout selama setahun, pembahasan dan kunci jawaban, kemudian ada latihan sistem CAT dan real time ya, teman-teman. Kemudian pada penilaiannya itu ada nanti statistik nilai dan skor. Jadi kita tahu nih skor kita berapa, nilai kita itu berapa, dan kita bisa tahu kelemahan kita di mana. Jadi bisa kita perbaiki, teman-teman. Nah, juga bisa diakses menggunakan komputer, laptop maupun smartphone. Kemudian juga bisa digunakan untuk berlatih manajemen waktu. Nah, ini tuh penting banget ya, teman-teman, karena kebanyakan orang di saat mengerjakan soal biasa itu gampang.
Tapi begitu berhadapan dengan waktu, dia tuh susah banget teman-teman karena manajemen waktunya yang buruk kayak gitu. Nah, untuk harga paketnya itu 99.000 ya. Kemudian biaya adminnya ada 4.000 dan totalnya adalah 103.000. Jadi kalau misalnya kalian yang bidan ya, bisa kalian beli nih paketnya, ada 5 paket yaitu dengan 103.000 aja yang bisa diakses selama setahun nih teman-teman, dan juga banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian dapatkan teman-teman. Nah, begitu juga buat teman-teman ya. Nah, ini dia untuk paket perawat ada 5 paketan juga teman-teman, sama seperti yang kebidanan dan harganya juga sama. Oke, untuk jurusan lain itu gimana? Nah, jurusan lain itu bakalan ada dan bakalan rilis yaitu coming soon ya, yaitu untuk PGSD, bimbingan konseling, PJOK, bahasa Inggris dan maupun IPA. Itu coming soon ya teman-teman. Nanti kalau sudah rilis aku bakalan kasih tahu kalian. Oke teman-teman, nah ini dia, misalnya kalau kalian sudah beli salah satu dari paket ini ya, bakalan nantinya di halaman kalian bakal muncul seperti ini teman-teman. Nah ini dia, nah ini adalah paket yang misalnya kalian sudah berhasil beli teman-teman. Nah ini ada 5 paket ya yang kebidanan, karena aku bidan jadi aku beli yang kebidanan teman-teman. Nah di sini kalian tinggal mulai aja nih. Oke, kemudian mulai tes. Nah, di sini ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Dan waktunya ada 100 menit. Dan kalian tinggal mulai aja tesnya, teman-teman. Kemudian klik mulai try out. Nah, di sini ada waktunya juga berjalan ya, teman-teman. Nah, di sini ada waktunya. Nah, ini tampilannya itu mirip banget waktu aku ujian CPNS yang tahun lalu. Nah, aku belajarnya juga melalui Sobat CPNS, teman-teman, dan itu bagus banget, dan soalnya itu emang mirip-mirip seperti Sobat CPNS ya, teman-teman. Beda dari aplikasi yang lainnya. Oke. Nah, misalnya di sini kalian baca nih, misalnya aku jawaban C ya, dan itu kita klik next misalnya, dan itu B, kemudian nextnya. Kalau kalian udah selesai teman-teman, kalian tinggal klik aja kirim jawaban, kemudian klik centang ini, kemudian klik jawaban. Nah, di situ nanti bakalan kalian bisa melihat apa nih namanya tuh, hasil tryoutnya teman-teman. Nah, ini dia hasil tryoutnya, kemudian ada pembahasannya, diklik teman-teman pembahasannya. Oke, di sini kita tinggal klik jasanya teman-teman. Oke, di sini udah ada tuh. Nah, di sini dia ada statistiknya teman-teman ya, total nilainya. Kemudian, nah ini dia jawaban yang benarnya. Kemudian ini ada pembahasannya teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi tuh ini tuh apa ya, worth it banget lah menurut aku. Jadi buat kalian yang pejuang P3K wajib banget miliki aplikasi ini, website ini ya teman-teman. Maaf, karena apa? Karena dengan 103.000 kalian udah bisa dapetin semuanya teman-teman, semua fasilitas ini dari Sobat P3K ini selama 1 tahun ya. Dan itu murah banget teman-teman. Dan juga buat kalian yang misalnya mau order ebook P3K juga masih bisa teman-teman. Caranya gimana? Tinggal klik aja di description box aku. Di situ aku udah cantumin nomor WhatsApp-nya. Dan juga yang mau beli website Sobat P3K ini ya, teman-teman, kalian bisa klik aja linknya di description box yang udah aku cantumin. Oke teman-teman, itu dia tadi gimana cara untuk join di Sobat P3K. Dan buat kalian yang mau pesan ebook juga masih bisa teman-teman. Caranya tinggal klik aja di description box aku. Di situ udah aku cantumin lengkap banget untuk nomor pemesanan, nomor WhatsApp pemesanan ebook, dan juga link dari Sobat P3K. Jadi kalian tinggal cek aja di description box aku. Oke teman-teman, di sini aku mau terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin video aku dan yang udah subscribe. Terima kasih. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Dan juga kalau suka dengan video ini jangan lupa di like, komen, video apa lagi yang harus aku bikin. Dan juga di share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Oke, terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.